orang yang telah meninggal dunia sekarang belum sampai di akhirat. Nah, untuk sampai di akhirat itu ada pintu-pintu yang kita lalui. Ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Apa tangga dan pintu yang dilalui untuk sampai ke akhirat? Mari kita simak satu demi satu. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan untuk sampai ke akhirat itu minimal ada 4 tangga yang dilewati. Yang pertama ada yang disebut sakaratil maut. Apa itu sakaratil maut? Orang Perancis bilang ipamadangi. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya. Nah, sakaratil maut. Bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratil maut? Tergantung amalnya ketika hidup. Ketika dia hidup, agamanya Islam, tingkah lakunya Islam, rajin hadir salawatan seperti ini, insya Allah sakaratil maut mati dalam keadaan Islam. Sebaliknya, ketika dia hidup agamanya Islam, perbuatannya tidak Islami, tingkah lakunya tidak Islami, dia pembuat mesum, pembuat maksiat, hampir bisa dipatikan, matinya pun nanti tidak dalam keadaan Islam. Pertanyaan, adakah orang Islam mati tidak dalam keadaan Islam? Banyak. Setiap Jumat mimbar khutbah mengingatkan kepada kita. Tiap Jumat kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati, jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Sengaja Allah ingatkan kita setiap mimbar Jumat, hati-hati kalian, lahir Islam, khitan Islam, nikah Islam, tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang mati dalam keadaan non muslim atau kafir? Contoh aja ini ya, contoh saja ini. Pedagang. Ada pedagang di sini. Berapa harganya ini sarungmu? 50.000. Wih, mahal benar. Dia beli, itu saja 50 saya kasih kau modal karena kita sama-sama orang Bugis. Lalu 40.000, enggak boleh. 50 itu modal, padahal sudah ada untungnya. 10.000-nya riba. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana kategori riba? Satu di antaranya menipu pembeli. Termasuk ada penjual bensin botolan di sini. Ada. Oh, itu hati-hati. Tulis bensin murni. Padahal dia campur minyak tanah. Begitu dikomplain, kenapa kau tulis bensin murni? Ada minyak tanahnya. Dia bilang, jangan salah mas bro. Istri saya namanya Murni. Makanya saya tulis bensin murni. Manusia boleh kalian tipu, tapi demi Allah, Allah maha tahu. Contoh lagi nih, contoh. Ada oknum penegak hukum. Ada anak sekolah buru-buru pergi sekolah. Tidak pakai helm, lewat jalan raya, nabrak, melanggar rambu-rambu lalu lintas, didapat sama oknum ini. Kau melanggar, kau tidak lihat rambu lintas, kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kamu melanggar, tilang. Aduh pak, motornya temanku ini pak. Nah, kalau begitu selesaikan di tempat. Pak, cuma 30.000 uangku, kasihan. Ini juga mama saya yang kasih untuk ongkos. Sudahlah, coba lihat dompetmu. Oh betul 30.000. Ya sudah, ambil 10.000, mari 20. Makan coto. Ini oknum. Makan coto di pinggir jalan. Makan coto 248. 2 mangkok coto, 48 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Makan sempoyongan keluar terlalu kenyang, sambar motor, sak, mati. Matilah kalian dalam keadaan kafir. Kenapa?
ada barang haram dalam perutnya. Contoh lagi nih, contoh lagi. Contoh aja ini, contoh. Anak gaul yang banyak tato di badannya. Mulai cap kupu-kupu. Lalu, ayo saweran, 5.000 pertama. Saya 10.000. Kamu 30.000. Cukup 50.000. Apa dibeli? Anda usah vodka. Mahal. Apa? Lempox. Lempox campur racun tikus. Beleng-beleng. Kenapa Lempox kau minum racun tikus? Akhirnya isap. Bikin komunitas remaja bernapas dalam kaleng. Mabuk setengah. Ya mabuk setengah lah dia ini. Dia ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik dikira aspal. Wah! Mati. Mati kafir kok bos. Innamal khamru rijsun min amali syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan jenisnya. Vodka, whisky, Jennifer, Donald, topi miring. Hafal? Saya baca. Minuman keras jauhi anak muda. Silakan jadi anak gaul, anak band-band, anak futsal, anak gondrong-gondrong, anak motor-motor, anak gunung-gunung. Silahkan, tapi jangan dekati minuman keras. Satu-satunya minuman keras yang halal es batu. Es batu gesok mi, tanpa sirup, undang juga. Ini anak muda sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Cemen lu men, kampungan, baru 1 botol sudah teler. Tuh teman kita jago sampai masuk di got. Dulu waktu saya sekolah dan kuliah, kalau dibilang teman saya, ayo, dasat, sini. Saya bilang, enggak bos. Saya jauh-jauh tinggalkan kampung, tidak mau jadi pemabuk. Dia bilang, nggak, kampungan loh. Saya bilang, biar mi, daripada kau ndak ada kampungmu. Tuh, hati-hati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Ada ini kisah nyata Pak, saya alami. Karena itu Ustadz, kalau ada orang meninggal siapa dipanggil Bu? Kalau ada orang sakaratil maut, siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu Ustadz. Ada juga itu ibu-ibu matre, dia bilang sama anaknya, ndak usah kau bergaul sama itu Ustadz. Apa itu Ustadz? Baca Yasin aja dia tahu. Kan begitu Bu. Kalau ada orang meninggal, siapa dipanggil? Pak Camat. Pucat, ndak tahu ngaji. Bukannya di Tanah Bumbu, di sana negerinya orang. Ini kisah nyata saya pernah alami. Kakak saya di opname di rumah sakit Makassar namanya Wahidin Sudiro Husodo. Ada orang sakaratil maut, ibu-ibu sudah lama sakaratil maut tidak meninggal. Ingat, ketika ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu orang. Saya kasihan. Saya datanglah kepada dia karena anaknya minta Ustadz tolong didoakan ibu saya. Saya bisiklah telinganya. Ibu tolong ikut saya ngajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru saya bilang Yasin, dia bangun, dia ambil botol aqua, dia lempar saya. Hei, pergi kau di sini, jangan kau mengaji, panas telingaku. Kenapa ada orang barusan saya ngajikan ini panas telinganya? Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lempar lagi saya, basah bajuku. Saya baru sadar, oh ini peringatan dari Allah. Saya keluar, saya tanya anaknya, Bu, pintar mengaji itu ibunya? Itu dia, kasihan Ustadz. Ibu saya, mama ajiku tidak tahu ngaji. Haji tidak tahu ngaji. Haji kajili-jili.
Banyak itu haji begini. Andai saya menteri agama, syarat menunaikan haji harus lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bapak, saudara-saudara sekalian, kisah yang kedua, bahwa sakaratil maut itu tergantung amalnya orang. Nenek saya, Kota Baru. Saya orang Bugis tapi saudara semua, ibu saya semua ada di Kota Baru. Nenek saya sakaratil maut, saya bisiklah di telinganya. 82 tahun nenek saya sakaratil maut waktu itu. Saya bisik, "Nek, maciuk ki, ikut ki nek." Saya bacakan Yasin. Sampai 83 ayat khatam. Beberapa saat kemudian dia bilang, "Melok na yolo, istirahat. Saya mau istirahat dulu." Beberapa saat kemudian meninggal. Kami cucunya semua heran. Kok bisa dia hafal? Padahal waktu sehat, ndak hafal ini surah Yasin. Tapi akhir hidup beliau 2 tahun lumpuh, kerjaan antara maghrib isya baca Yasin. Dari 2 fakta yang saya lihat ini membenarkan pepatah kita yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Ibu bapak saya tanya, mau sakaratil maut dalam keadaan Islam? Mau sakaratil maut dalam keadaan Islam? 1. Man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu jaminan Nabi. Supaya terbiasa la ilaha illallah, sakaratil mautnya la ilaha illallah, maka ketika sehat lazimkan la ilaha illallah. Kayak tadi ketika Habib sudah acungkan 1 jari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbiasa itu, insya Allah sakaratil maut kita lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya anak muda kemana-mana jangan tinggalkan tasbih. Ya, coba kalau ada tasbih di tangan seperti saya nih, kalau ada tasbih begini, pegang, otomatis mulut langsung berzikir. Pegang tasbih langsung la ilaha illallah. Tidak ada orang pegang tasbih begini langsung dia bilang jalan kotek 1, onde-onde 4, gogos 5.